Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di obrol bersama Ibeng dan Didin. Ya, kita merah-merah ya. Merah-merah kayak air mimisan. Bukan mimisan. Tamu kita di tengah. Ya, kita selalu bertiga karena Biasanya. seperti Bandemo kita. Beliau biasanya ini membawa acara. Kali ini Ya. kita yang membawakan. Saya membawa petaka kadang-kadang. Itu. Kelihatan seperti itu tuh. Ya kena petaka dia doang ya. Denny Chandra. Denny Chandra. Chandra. Maaf. Denny Caknan mungkin. Denny Ya. Caknan. Jadi sebelum dikenal Denny Chandra itu dulu masih Denny Padiangan. Ya. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Hari ini kelihatannya lebih agamis ya secara pakai topinya. Enggak juga ya? Enggak juga ini, tapi kan karena harusnya ada depannya. Copot beli Di dunia lain tuh ada juga yang cuma depannya aja, tengahnya nggak ada. apa itu namanya? Ada biasanya yang dipakai kasir kayak gitu, dia nggak pakai ginian ya. Lu kasir-kasir dulu tuh ya, dia pakai kayak gini. Oh iya gitu iya. doang. Punya. Ya, yang transparan kayak gitu. Oh iya. Nggak tahu gue. Yang kayak gitu-gitu. Ya, udah. Kalau dia apapun diamati. Kasir aja dia mati, apalagi kasur. Kalau kasur. Iya. Nggak mau deh ngomong-ngomong kasur. Lo ke gue lagi ntar. Ini kan malah raja iseng. Kang, sehat ya Kang? Alhamdulillah. Nah, kita tadi ngomongin Padiangan. Ya. Judulnya teman-teman pengen tahu nih awal-awal Ya. muasal. Padiangan itu berdiri tanggal 4 Desember tahun 82. Jadi sudah hampir berapa tahun ya? 41 tahun ya? Hah? 82. Gagal lalu itu 82. gimana sih? 51. Masuk. Hah? Tahun 82. 82, 92, 2012. Iya 41 tahun. 41 tahun ya? Luar Udah biasa. 41 tahun. Bandung 2. Padiangan. Iya 40 berasa ya. Berarti Iya. umur masih 20-an ya waktu itu. 20, iya. Lulus kuliah, lulus SMA. Lulus SMA. Iya 17 tahun. Nah, Padiangan itu kalau nggak salah perpaduan antara Pajajaran sama Parahyangan. Jadi dua universitas, satu Padiangan. Dulu itu masih kayak ekstrakurikuler lah. Oke. Jadinya itu adalah kegiatan-kegiatan di luar kampus. Tahun 94, saya dengan teman-teman itu salah satunya adalah bergabung dalam sebuah, kenapa memakai nama P Project dengan brand yang baru. P Project. Itu salah satunya kita memang mau bergerak di dunia hiburan. Oh. Jadi kalau misalnya Warkop itu cuman hanya berapa orang lah yang dari mahasiswanya kan hanya 3-4. Kita tuh 40 orang. Masih 40 semua orang. 40 orang ya? Tidak pernah menjajakan yang namanya ijazah-ijazah kuliahnya kita untuk bekerja di tempat lain, tetapi kita memang mau bekerja di dunia hiburan. Salah satunya adalah bentuk pemberontakan terhadap orang tua. Orang tua dulu selalu mengatakan bahwa ketika kamu pokoknya yang penting kuliah, setelah kuliah kamu jadi apa terserah. Oke. Akhirnya saya memberontak bahwa akhirnya apa yang terjadi, bahwa ilmu yang kita dapatkan itu tidak maksimal kita pergunakan, tetapi tetap ada. Karena apa? Setiap mahasiswa kan di paling nggak S1 tuh kerangka berpikirnya agak bener lah. Ya. Gitu kan. Itu aja udah bisa menjadi sebuah bekal. Tapi itu dari 40 orang jurusannya beda-beda ya? Jurusannya enggak, kalau di Parahyangan itu dia anak-anak fisip, kalau di Pajajaran dia anak-anak sastra. Biasanya gitu. Awalnya begitu membentuk Padiangan itu memang memfokuskan diri nanti udah selesai ini gue bakal bergerak di dunia hiburan ini gitu ya? Sebenarnya enggak waktu itu, cuman enggak waktu dulu juga masih, kalau bisa kita mau bergerak di dunia hiburan, hidup atau enggaknya enggak ada. Sebenarnya bukan hanya masalah kita melihat masa depannya, tetapi bagaimana modal kita di awal ini menjadi sebuah kesuksesan untuk kedepannya. Jadi kalau siapa yang bersungguh-sungguh pasti sebenarnya jadi. Manjada wajada. Artinya Kalau kita bersungguh-sungguh pasti kita jadi. istiqomah. Ya. Konsisten. Tapi artinya begitu melangkah emang nggak udah punya modal. Modalnya adalah ilmu tadi ya. Iya. Apapun jurusannya. Paling tidak kan isiannya beda. Iya. Beda misalkan seorang pelawak, maaf ya. Kalau misalnya dari yang secara basic formalnya tidak ada, itu kan beda hasil yang dihasilkan. Gitu Ya, kan? pengembangannya itu yang sesuai. Ya paling tidak kalau misalnya teman-teman dari mahasiswa tuh biasanya kan ngelihat tuh. Jadi yang tren yang sekarang kita dibicarakan tentang apa, dia bisa mengolahnya untuk menjadi sebuah sekedar hiburan. Jadi delivery-nya pasti akan berbeda dengan orang-orang yang lain gitu. Lebih memang akademik. Dia dari waktu zaman di bangku kuliah Ya. sudah mencanangkan hal seperti itu. Amat maksud saya. Alhamdulillah saya juga. Udah Iya. jadi agen waktu kuliah semester 1 agen. Agen apa? Agen gas. isi ulang. Tapi V Project Parahyangan termasuk pengdobrak musik dengan parodinya. Parodi. Itu kalau nggak salah awalnya itu kan Sebenarnya sih waktu dulu nggak juga ya, karena orang itu waktu dulu masih belum punya pemikiran bahwa parodi itu adalah seni. Jadi mereka berpikir bahwa waktu itu kamu cuma nyontek doang gitu. atau merusak malah jadinya. Iya, itu cuma bisa ngerusak lagu aja gitu. Iya. Padahal parodi itu
dia melakukan sebuah apa ya, menjadikan sesuatu bentuk yang lain daripada yang aslinya. Jadi dulu tuh karena kita terinspirasi sama Alian Kovic. Alian Kovic itu dia penyanyi parodi. Itu sampai pernah diberikan yang namanya masternya si Michael Jackson yang Beat It yang itu, aslinya, yang Beat It dikasihin ke si Alian Kovic hanya untuk supaya dipakai sama diparodiin deh biar lebih, karena satu akan memperkuat juga si lagunya Michael Jackson, yang ini juga sesuatu hal yang baru. Jadi apa tuh lagu? Beat It. Beat It jadi Eat It. Jadi yang jadi orangnya Enggak, bener makan nih. terus. Bener Eat It. Itit, ya. Eat It. Jadi pada gemuk-gemuk tapi berantem gemuk. Ya. Oh, Bukan Ada bintit video ya? klipnya. Bukan bintit ya, kalau bintit Bukan kan bintit. ngintip. kalau Beat It lo kembali ke Doni. Nah, Doni kan bintit. Ya, Gitu. Jadi Iya. parodi. Nah, waktu itu karena banyak tekanan, maksudnya orang-orang yang pada nggak tahu tentang seni parodi itu sendiri, akhirnya saya harus membuat sesuatu bahwa saya bisa membuat juga grup yang seperti itu. Saya akhirnya menciptakan yang namanya Project Pop. Jadi Project Pop itu lagu komedi, tapi lagu-lagunya adalah karangan sendiri seperti itu. Awalnya enggak ya musik orang ya. Awalnya karena saya yang parodi kan, Iya. yang Project Pop tuh bukan parodi. Makanya karena kan saya udah brandnya saya adalah di parodi, nggak bisa lagi kita membuat untuk yang lainnya gitu, enggak. Kita brandnya tetap di sini. Adik-adik saya yang Project Pop itu untuk lagu-lagu yang diciptakan sendiri, tapi ada komedinya lah. Sebetulnya itu apa namanya bentuk seni yang cerdas menurut saya. Karena mempelesetkan apa yang sudah ada. Iya, Jadi dari yang serius akhirnya membentuk satu humor kan ya, gitu ya. jadi bentuk yang lain. Komedi. Nah, kalau di project lebih banyak adalah menceritakan tentang kondisi sosial. Kritik ya. Sebenarnya bukan kritik, itu bukan kritik ke pemerintah, Bukan. tapi sama-sama mengajarkan. Jadi kayak misalnya lagu Antrilah di Loket. Sampai sekarang dulu tuh ada yang guru-guru di luar, dia berpikirannya begini, saya lebih takut anak saya tidak bisa mengantri dibanding dengan tidak bisa matematik. Nah, Jadi ada adab di situ tuh Betul, yang sebenarnya. Ada pesan. Dari mengantri aja kita bisa belajar banyak. Oke. Bagaimana kita belajar kesabaran seperti itu. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong mengantri itu, antri, itu ingat sama seorang ada pelawak terkenal namanya Charlie Chaplin. Itu salah satu yang paling dia ingat adalah ketika dia mengantri. Dia mau nonton sirkus untuk pertama kalinya, diajak sama si bapaknya. Tiba-tiba di depan tuh udah mengantri ada si bapak sama si ibunya, terus anaknya 2. Dia ngantri kayak gitu. Itu dia buat bahwa inilah kenangan terindah yang belum pernah saya tidak akan pernah saya lupakan. Iya. Begitu lagi dia ngantri, pas si bapaknya itu orang yang kelihatan sederhana dengan pakaian yang sangat agak lusuh kayak seperti itu. Begitu dia mau bayar di tiket itu, duitnya ternyata kurang. Oke. Dia tuh ngelihat, dan yang tidak bisa dipikirkan lah ketika si bapaknya itu tiba-tiba nabrak si bapak-bapak yang di depannya itu, dan bapaknya dengan sengaja menjatuhkan uang $20 pada saat itu. Oh iya. Ya, dijatuhkan sama dia, terus Pak, ini duit bapak nih, jatuh katanya. Oh, Terus diambil, akhirnya dia bisa menambahkan untuk dia beli diantar tiket ke itu. depannya. Dan yang terjadi apa? Charlie Chaplin sama bapaknya nggak jadi nonton karena duitnya memang cuma $20 itu. Wah. Tetapi kata Charlie Chaplin, itu adalah kenangan yang paling indah buat saya. Karena di situ ada pesan moral ya. Wah, luar biasa. Menolong orang tapi bagaimana tidak kentara gitu. Iya. kan. Jadi tidak menjatuhkan Iya, dirinya iya. dengan langsung, ini Pak saya bayarin gitu. Enggak, dia melakukan Jadi ada pesan-pesan kecerdasannya juga ya. itulah yang sebenarnya. Gue pernah belajar di Jepang 2 tahun hanya untuk belajar ngantri. Nah, Sombong Lu amat. percaya kan? Enggak, lo ngapain 2 tahun cuma ngantri doang? Emang nggak ada kerjaan? Ngantri itu kan sangat lu gila lu. Ngantri itu orang tuh bisa jenuh Iya. kayak seperti itu. Kenapa gue sampai 2 tahun belajar ngantri? Kenapa? Gue pembantu rumah tangga di depan supermarket. Mau nggak Oh, mau tiap ngantri. hari itu kerja. Kerjaannya emang kayak gitu, ngantri. Kerjaan itu bukan Iya. urusan Jadi budaya. lagu-lagu yang kita buat tuh memang banyak yang kayak Antrila di Loket, Di Loket. terus lagu-lagu tentang sepak bola. Sepak bola aja sampai sekarang juga kita kan dari tahun 96 saya membuat lagu itu dengan yang tahun 98 sampai sekarang kondisinya masih sama. Dulu 98 juga kita nggak punya liga. Nah sekarang ini kita nggak punya Liga 2, nggak punya Liga 3. Jadi Liga 1 itu pertandingannya mereka ya santai-santai aja, nggak ada kompetisinya. Iya. Kenapa? Karena nggak ada degradasi. Tapi sekarang ada kebijakan baru nggak sih setelah Pak Erick Thohir ini? Belum ada ya? Belum Saya pernah. nggak tahu, masih banyak. Ya Indonesia masih banyak ngomong tentang pernik-pernik dibanding Iya. dengan sebuah prestasi ke depan. Nah, Jadi untuk U17 aja bukannya mempersiapkan teman-teman adik-adik kita yang U17 untuk disiapkan, berikan semangatnya seperti itu. Malah ngomongin masalah rumput. Apa
Coba, Din. Coba itu rumput diomongin. Harusnya bukan ngomongin rumput. Iya. Harusnya dia lebih keluar dari rumput. Apa gitu, tiang listrik. Apa tiang... Tapi penting juga lapangan olahraga atau sepak bola itu harus ada rumput. Lah iya memang. Lu bayangin coba kalau lapangan olahraga di amparan Kue Talam kan orang makan semua. Iya. Emang itu tuh namanya Saya ngomong dia karpetnya susah. panggung itu ya Iya. memang si Ya. rumput itu. Artinya gini, yang namanya kompetisi itu kan bersaing ya. Iya. Di mana dia harus mempertahankan agar tidak terdegradasikan Terdegradasi, gitu kan. betul. Ada Persaingan. tujuan, poinnya adalah juara. Juara. Sekarang di mana letak kompetisinya kalau begitu kan? Iya. Ya bentuk kebersamaan dan kegotong royongan akhirnya nggak ada yang mengalah. Semuanya pengen tidak menang. Itu bisa juga bentuk dari kebudayaan. Salah ya gue. Saking Enggak tahu. Enggak lu lagi Itu bahasa apa? mana? Itu Itu bahasa anak ayamnya SD. yang tadi dong. Anak ayam warna-warni. Nilai kompetisi kalau di olahraga yang pertama tuh bukan masalah juara atau nggak juara, Iya. tapi adalah sportivitas. Karena sportivitas lah yang mengajarkan kita menjadi manusia seutuhnya. Nah. Itu yang karena dengan sportivitas itu kita membentuk sebuah karakter. Iya. Nah, karakter ini yang harus kita Sulit bentuk. itu. Kejujuran di sana tuh ada. Apa sih yang lo lihat bro terhadap perkembangan musik yang sekarang ini ada di anak-anak muda? Ini agak serius nih. Musik sekarang lebih banyak ke techno. Kalau dulu tuh vokal sama Bukan masalah genrenya, harmonisasi. isi. Iya, harmonisasi. Kalau dulu tuh kenapa orang-orang yang menurut saya tahun 90-an adalah tahun kejayaannya manusia di seluruh dunia. Wah, karena dia bisa menikmati segala macam musik di situ. Paling Dan inti kan berkembang. paling inti dalam musik kan melodi ya. Melodi. Melodi masih bisa menikmati. Kalau Iya. techno kan dengan alat gitu. Dengan harmonisasi. Iya. Karena memang keunikannya dari musik itu sendiri, bayangin aja do re mi fa sol la hanya 7 tangga lah, ya, seperti itu aja bisa menciptakan begitu ribuan jutaan malah miliaran lagu-lagu yang berbeda-beda. Tuh. Ada lagu, Bang, lagu berbahasa Inggris. Kalau diterjemahin ke bahasa kita dinyanyiin enggak enak. Misalkan lagu The Beatles. The Beatles. Mother, Mother. Ma, kan enggak enak ya? Iya. Dia terjemahannya nggak pas. Iya. Ma. Mother. Iya benar juga. Iya dong. Mother, how are you today? Ilustrasi itu terlampau jauh. Kagak mungkin emak Betawi. Ya, kalau menggambarkan Nggak bisa diterjemahkan lah. Nggak bisa terjemahkan musik itu seperti itu. Iya. Nah, setelah itu dengan Padiangan, kemudian juga Jadi V Project sekarang. Mi Project itu Iya. kan lebih kepada komedi ya. Ya, bukan komedi sebenarnya. Kalau itu brandnya memang brand untuk kita lebih ke hidup di dunia entertain. lebih profesional ya sekarang. Ya, jadi Dikelolanya. gambarnya juga kan monyet tapi pakai dasi, lebih ngeliatin bahwa dia memang seorang yang mau show gitu seperti begitu. Gambarnya apa tadi? Monyet. Monyet. Nggak, lu nggak usah ngeliat gue pas ngomong monyet. Iya gue kesindir hari Tapi ini. jangan tersinggung gitu dong, Nyet. Kan, lebih parah lagi loh. Itu sebetulnya Ya. salah satu bentuk kecerdasan tim dari teman-teman di Ah. P Project itu menganalogikan sebuah lambang monyet itu kan karena Ntar dulu, monyet. ketika Anda menganalisis Ogi itu di mana? Hah? Analogi. Wah. Barusan. Di Ogi itu dianalnya di mana? Sebenarnya ini. Sebetulnya gue ingin lebih meluruskan, tapi ini lebih menyesatkan. Jadi obat itu dengan oral. Oh iya. Lo nggak ada kadang lo. Iya dengan lu dengan Analogikan itu oral et laboral. aura et labora. Jadi Lu masih ingat nggak Padiangan siapa aja coba? Gua ngetes aja. Yang B Project. Saya ingatnya Project. Daan, Daan. dia, Iya. Ah. Didin. Nyeletuk aja. Siapa lagi? Lupa gue bro. Isur. Ada Isur, aku, Kan cuma Daan, 7 orang kan yang berapa? Jo. 6, Ju, Enam. Jo. Jo. Denden, sama Deden. Iyang. Iya. Iya. Dan mereka yang terjun ke dunia acting adalah Jo ya. Ju, Jo. Iyang, Isur Iya. main sama mereka seperti itu. Kalau saya agak kurang, saya lebih senang dengan panggung. Nah makanya begitu itu Kang Den itu eksis sendiri ketika membawakan jadi host Iya kah? Indonesia Lawak Club ya. Ya itu ke sini-sini sebenarnya. Iya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana merekatkan tidak terjadi sebuah gap yang terlalu besar yang ini tuh maju banget. Aha. Itu berarti ketika kesuksesannya itulah akan dilihat dari sini. Ketika saya maju, tetapi CV Project-nya yang nggak maju, Ya. berarti ada masalah. Masalahnya apa? Tidak ada transformasi berarti Ya. dengan tidak mempergunakan yang namanya kehebatan atau keuntungan yang selagi didapat ini harusnya punya berdampak kepada teman-teman yang lainnya.
Itu Karena kan sebuah grup itu harus sama-sama. cara berpikir anggapan kita. Anak sekarang kan Enggak, maksudnya masing-masing, bro. Nah, Gua itu yang nggak boleh terjadi. Kenapa saya sampai sekarang masih utuh, tidak pernah bubar? Makanya orang nawarin, reuni dong. Reuni gimana? Orang kita nggak pernah bubar kok gitu. Itu karena memang satu dengan yang lain. Ketika seseorang maju atau menjadi hebat, itu bukan karena dirinya, tetapi ada teman-temannya yang mendukung dia untuk menjadi sesuatu. Paling tidak, kalaupun nggak ada, saling mendoakan mereka. Nah, itu tuh satu hal yang tidak didapat menjadi sebuah kekuatan. Oke, jadi walaupun berbeda-beda sekarang itu komitmen tetap sama ya kan? Sama, masih bareng. Itu hebat. jarang. Kemarin bro. main di di 90s tuh di Kemayoran. Wah, Main di situ masih kita bareng. Alhamdulillah masih penontonnya masih banyak yang seperti itu. Hanya untuk mengenang memori-memori. Ya. Jadi ketika orang mendengarkan lagu-lagu dulu tuh dia bukan hanya mendengarkan lagu-lagu tetapi nuansanya dia juga kembali lagi ke Ya. flashback. 90-an waktu itu Nuansa gue lagi ngapain. Iya. Nostalgic ya? Iya. Betul, terasa banget. suasana. Jadi walaupun kata Kang Denny tadi, walaupun beda ya, Kang Denny eksis di bidang masing-masing. Karena sesungguhnya pada saat satu grup ini, sebut aja saya juga dengan teman-teman, Iya. bahwa satu grup adalah 100%. Begitu berbicara masalah personil, dan 100% itu akan terbagi. Ya, artinya saling support gitu. Mungkin aja kalau saya cuma 15%, Iya. tapi karena diisi dengan yang lain, jadi bisa Iya, mencapai betul. 100% tadi. Saling mengisi. Nah, Ini ini kalau- kalau di situ ada sebuah komitmen yang tidak pernah luntur Pak kan. dia ini kan nggak belum bubar dia. Iya. Nggak memang pernah belum. menyatakan dirinya bubar. Mm-mm. Bagi itu gimana? Enggak, masih ada. Masih ada. Beda masing-masing Beda apa, masing-masing. masing-masing jalan. Tanpa Kita ada masih event-event Terutama tertentu. Unang lah mungkin ya. Ya. Unang. Loh, kenapa jadi gue yang Iya, iya. ngomong? Unang kenapa? Apa Unang kan lebih tahu tetangganya soalnya. Selatan, tapi selatan coret ya. Nah sekarang Kang Denny ini aktif di Paski Ya. sebagai Persatuan wakil Seniman Komedi Indonesia. sebagai wakil ketua yang ini bukan karena di depan beliau yang rada-rada mikirnya rada serius lah. Enggak lah, sama lah. Sama lah sebenarnya sama. Sama yang Ya, yang lain sama lah. Sebetulnya apa sih yang diharapkan dengan juga ingin menerjunkan waktunya, menghibahkan waktunya? Sebenarnya gini, karena saya tuh selalu menginginkan yang namanya lawakan-lawakan tuh orang ngomongin lawakan cerdas. Tahu lawakan cerdas itu yang seperti apa sih sebenarnya? Lawakan cerdas selalu harus menghadirkan yang namanya semangat kehidupan dan juga tentang kebaikan. Jadi harus ada yang seperti itu. Ada pesan yang Jadi, disampaikan. ya, ada pesan yang selalu harus kita sampaikan. Walaupun jadi pesan kebaikan itu harus ada di dalam sebuah lawakan itu. Jadi bukan hanya sekedar menghibur, tetapi juga kita berbagi dengan mereka. Walaupun hanya satu ayat gitu, kita sampaikan ke mereka gitu Iya, tentang kalau kebaikan istilah itu. zaman dulu kan bukan cuma sekedar tontonan tapi Tapi juga ada tuntunannya seperti itu. Itu sebagai tanggung jawab diri dia sebagai manusia makhluk sosial. Oke, sebagai apa namanya praktisi humor sebetulnya kan lebih kepada ke dunia humor ya Kang. Dari itu sisi kebahagiaannya apa sih pada saat menyampaikan satu kebaikan kepada masyarakat, kemudian juga artinya bukan cuma sekedar hahaha, Iya. tapi ada sesuatu nilai yang bisa diambil oleh para pendengar atau penonton kita. Gitu. Value-nya. Sebenarnya sih kan harapannya kita kan walaupun itu mereka mengenang apa yang bukan hanya si lawakannya saja, tetapi pesannya juga udah nyampe. Paling tidak dia mungkin akan bisa teringat dengan si pesan itu. Kalau misalnya mereka punya simpati, dia cuman cukup seperti itu. Tapi kalau dia punya empati, dia akan melakukan juga hal yang sama Iya. seperti saya. Apalagi- Jadi semakin lama semakin baik gitu. Jadi bukan lawakan ya bukan hanya sekedar kita berperan sebagai siapa atau gimana lah ya. Tetapi ada sesuatu lah yang kita, dan lawakan itu kan anehnya di Indonesia itu kita nggak pernah ngelihat di luar negeri ada yang grup. Semua tuh rata-rata sendiri-sendiri Kalau mereka. Indonesia kan awalnya ajas gotong royong. Iya. Jadi selalu gotong royong bersama-sama. Nah, gitu. semangat kebersamaannya ini yang seharusnya dipegang. Jadi semangat kolaborasi untuk Indonesia selama sekarang ini adalah yang paling penting. Karena apa? Teman-teman milenial itu cenderung mereka sendiri-sendiri. Dengan gadget, dengan medsos itu mereka asik-asik sendiri. Kadang-kadang mereka di medsos saja seolah-olah dia tuh menyapa orang yang sebenarnya orang tua, tapi menyapanya seperti yang sebaya. Sama. Kadang-kadang bahasa yang seperti itu yang kita harus ajarkan kepada mereka. Makanya ada adab-adab kita bermedsos seperti apa, berkomen seperti apa. Nah, oke, Kang Denny, saya pribadi ya menyikapi hal seperti itu. Kan ini Kang Denny juga punya putra-putri, kemudian mengarahkan supaya jangan terlanjur, atau artinya generasi sekarang kan hidupnya sendiri ya, Iya. tanpa teman dan segala macam, Iya. asik aja. Lebih Itu kan aktif. suatu hal ke depannya kita bayangkan bagaimana kehidupan sosial masyarakat kita. Gitu. Nah itu yang terjadi itulah mereka jadi sendiri-sendiri. Yang sekarang generasi milenial itu dia diberikan yang namanya karena asupannya bagus. Jadi si IQ-nya mereka tinggi. Iya.
si EQ-nya agak kurang, emosinya Emosi. kurang, terus sama si spirit question-nya juga sendiri kurang gitu. Sehingga itu mengakibatkan jomplang, akhirnya ke adversarial question-nya itu akan, padahal adversarial question itu sangat penting karena disitulah setiap orang akan mengalami masalah, bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Karena mereka cenderung akan lari dari masalah tersebut. Oke, jadi karena Itu yang nggak boleh. Dia harus hadapi karena walau bagaimana lari kemanapun juga masalah itu akan mengikuti dia. Jadi harus dihadapi. tidak terbiasa memecahkan suatu masalah. Iya. Misalkan dia berhadapan dengan satu laptop nih ya. Iya. Masalah dia beda berhubungan dengan Ya. itu kan bagaimana coba kita terbiasa memecahkan persoalan dengan orang lain. Kalau nggak ada masalah udah cukup matiin udah selesai. Udah. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Perubahan ini ya, perubahan sikap ya, perubahan Jadi paradigma. sikap aja memang Ini dampaknya gitu. Saya Ya, pernah ya. sama editor juga bermasalah juga. Editor. Jadi dia ketika dia mau iniin video klip di komputer itu, dia banyak yang masukin yang nggak sinkron. Saya kasih tertimbul masalah. Karena saya langsung tegur, Mas salah. Ya akhirnya dia ngerti. Oh ini masalah. Akhirnya dia Ini akibat di mana kata masalah berasal? Ini sebetulnya itu sejarahnya loh. Jadi- masalah itu karena mas-mas ada yang salah. nggak usah bahas terlalu jauh. Enggak, gue juga Yang salah pertanyaan dia sebenarnya. Masalah. Dan yang menanggapinya salah. Gue dong berarti yang salah. Masalah bukan mas benar gitu. pada intinya sih sebenarnya gini. Akhirnya saya sama teman-teman itu supaya kualitasnya dapat secara pertemanan masih ada. Kami itu sekarang bukan bersaing dengan siapa yang lebih ngumpulin harta lebih banyak, tetapi bagaimana kalian mendidik anak-anaknya. Itu generasi. Itu yang karena apa? Kesuksesan seseorang selalu saya tekankan bahwa kesuksesan seseorang adalah ketika dia menciptakan generasi di bawahnya lebih baik daripada dirinya. Nih, Itu dapat tuh. Makanya saya bersaing tuh. Anak-anak saya harus. Jadi teman-teman tuh mendidiknya dengan baik gitu. Tapi silaturahmi antara anak Kang Denny dengan Kang Gisul Dulu masih nggak gabung karena sekarang udah Jarak ya? udah agak berjarak. Alhamdulillah sekarang tuh anaknya Isur yang perempuan S2-nya udah selesai. Adiknya yang laki-laki itu kemarin dia dapat penghargaan juara 2 untuk robotik di Perancis. Yang kayak gitu tuh. Terus anaknya Denden udah ini sekarang terus anaknya Denden udah nikah tapi S1-nya selesai. Anaknya Iyang sekarang di Jepang. Terus anaknya Daan sekarang S2-nya di Singapura. Iya. Terus Sukses semua anaknya alhamdulillah ya. juga sekarang udah mulai mengembangkan bisnisnya. Itu persaingan adalah bagaimana sebenarnya mendidik si anak-anak. Karena kesuksesan seseorang tuh terlihat kebahagiaannya lah ketika kita melihat anak-anak kita tuh memang jadi seseorang. Alhamdulillah. Teman saya juga alhamdulillah dua-duanya anak ayah. Tapi anak Kang Didi juga sama. Sama. Jodohnya masuk negeri, UI lagi. Wah, mantap anak gitu. Ibeng dua-duanya di Cakung. Oh, udah ya? Rumahnya di Cakung. Oh, Cakung. Yang di Cakung dia di UI, Cakung. UI, alhamdulillah juga UI. yang udah lulus semua. Jadi terpenting itu dalam generasi kita yang akan datang jauh harus lebih baik dari kita. Iya, gitu ya. harus seperti itu. Dan anak sekarang kan tantangannya jauh lebih berat ya. Iya. Tidak seperti kita. Artinya dengan era yang digital, kemudian juga individual. Ya, akhirnya Ya, Itu menciptakan yang individualnya itu makanya semangat kolaborasi seperti di Paski itu untuk pelawak-pelawak. Kenapa kenapa ngebuat lomba stand up? Ya untuk beberapa sih kita ikutan ya. Tetapi yang kita tuju adalah sebenarnya untuk lomba lawak. Karena sekarang ini kita nggak ada lagi, jarang sekali kita melihat grup baru. Misalnya grup ini dengan grup ini seperti itu. Padahal di sana tuh kita harus menekan yang namanya emosi kita. Kadang-kadang lemparan ini tuh kalau gua tembak juga lucu juga sih. Tapi kalau nggak ditembak sama si strikernya, itu nggak indah gitu. Betul. Jadi ada filosofis kehidupan di panggung nih, buat komedi. Selalu, Ya. selalu harus begitu. Individual bukan menjelekan stand up ya, cuman kalau Enggak, stand up juga nggak jelek. iya, Dia kan genrenya aja dia genrenya sendirian gitu. dampak. Nah, kalau ngelihat secara pribadi sekarang, kalau salah tolong diralat, Kang. Ya. Beliau lebih banyak Dia ralat deh salah. belum ngomong, Kang. Belum. Agak lebih ya umur juga lebih religi. Sebetulnya apa yang menggerakkan? Ada peristiwa apa yang membuat Kalau yang enggak juga sih sebenarnya mah karena udah tua aja. standar kalau amat gue nanya aja serius. Lu bayangin aja kalau sekarang kita ngelihat orang-orang naik haji usia 70, 60, 58, 55, 50 naik haji, ya udah waktunya. Dia lebih dekat lagi sama penciptanya. Yang hebat itu adalah ketika anak-anak muda umur 30 tahun dia udah jadi haji. Kalian Ininya udah Betul. dapat, itu baru lebih hebat. Jadi biasa aja Biasa sebenarnya. aja. Selaras apa yang dikatakan Rasul bahwa Rasul akan lebih suka dengan anak muda yang beribadah. Iya, itu. Ya kan, Ada Pak? hadisnya. Iya, ya? Ada hadisnya, Ustaz.
Iya, itu. Belum tentu benar kan gue nanya ulang. Iya, itu. Benar. Maaf ya benar ya. Anak muda Rasulullah lebih bahagia. Cari aja. Nanti lah. cari di Google, cari di Google. Memang itu seperti itu. Iya. Ya kan lebih jauh lebih baik anak-anak ketika anak-anak sudah mendapatkan Tidak menunggu tua gitu kan ya, ya. yang kita khawatirkan kan sekarang tuh karakter. Nah, pembentukan Karakter bangsanya itu kan harus dibuat. Nah, sekarang bukan konten-kontennya, kearifan-kearifan lokal di antara orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Dayak, semua tuh punya yang namanya kearifan-kearifan lokal yang bisa dipelajari, yang secara nasional tuh semuanya sebenarnya sama untuk kebaikan. Sebetulnya kalau orang tua kita kalau berbicara itu mengandung makna yang Ya. tinggi loh. Misalnya contoh soalnya, anak perempuan kalau maghrib itu jangan suka Depan pintu. duduk di depan pintu, jauh jodoh. Ya, ada Gitu. ada ini. mananya lah. Ya kenapa? Karena- Gitu. Karena ngalangin orang lewat kan itu. Iya, betul. Jadi masalah. Itu kan gampang kan gitu. Tuh. Enggak Bukan- begitu maksudnya. Iya. Loh, secara simpelnya Iya. kita artikan. Kepanjangan lo cerita. Memang dia di depan pintu itu orang dulu tuh pakai kiasan, bener Iya. kan? Iya. Pakai kiasan. Cocok. Kalau perempuan nggak jenggot nggak sapu, nggak nyapu bersih jenggotan. Itu kan sebetulnya suaminya Maka brewokan, suami yang jenggotan, brewokan. Itu tapi sekarang kan banyak orang jenggotan, ya itu brewokan. Karena waktu dulu ada beberapa yang memang harus sudah dirubah. oke. Seperti kayak simbol-simbol yang kita udah tidak bisa lagi bercerita kepada anak-anak kita tentang misalnya sangkuriang seperti apa. Karena kalau saya ceritakan, simbol-simbolnya itu sudah tidak sesuai Iya. lagi. Up to date. Tapi Kayak ya, misalnya tumang itu adalah anjing yang bapaknya, Iya. misalnya yang seperti itu. Iya, Dayak Itu Sumbi ya. iya, karena simbol waktu dulu tuh ada simbol babi seperti apa. Ah, iya, iya. Tapi ada kejadian loh dari yang kiasan tadi. Oke. Kalau nyapu harus bersih. Iya. Benar itu. Nanti bakal dapat suami yang berokan. Berokan. Jatuhnya istri Surya Paloh begitu dulunya. Oh, istri Surya Paloh tuh iya. Berarti lu mau ngomong benar. Bini lu Iya dulu dong. nyapu ya nggak bersih Udah guys. bersih ya, dia dapat Itu Enggak dulu, kalau gua nggak brewokan dong. ini apaan? Ini mah jenggot. jenggot. Oh, nggak termasuk dalam istilah Berokan tadi. dari sini. Oh, Ke sini iya, apa iya. semuanya Iya. deh pokoknya. Tapi paling tidak itu bentuk orang tua dulu dalam mengaplikasikan cara mendidik. Tinggal kita orang tua. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang tua itu sebenarnya semuanya baik. Asal jangan minum anggur. Itu aja. Asal. Paham ya, Baik. perlu waktu untuk mencerna apa yang dia sampaikan. Perlu kecerdasan untuk menangkap. Dia perlu waktu untuk menangkap karena dia nggak tahu anggur. Dia tuh anggur tuh yang kayak gimana ya? Bukan apa yang lu bayangin tuh barusan lengkeng. Nah, inilah ciri-ciri orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik karena Kang Denny Chandra ini menganut sebuah pepatah mengatakan, Iya. nah, kalau Anda belajar dengan mendengar, Anda akan lupa. Iya. Tapi kalau Anda belajar dengan melihat, Anda akan ingat. Jika Anda belajar dengan menjalankan, Anda akan paham. Dan hari ini kita melihat beliau sudah agak paham. Coba ulangin tadi. Lupa. Nah, Kang Denny, ini terakhir nih. Ini kan dengan dinamika kehidupan yang serba seperti ini, ada nggak kesulitan cara menerapkan itu pada anak-anak Kang Denny sekarang? Banyak sih. Ya, handicapnya mungkin. Karena kan apalagi yang sama yang paling kecil nih ada agak jauh ya. Jadi kalau Jarang misal saya ngelucu-lucu gitu dia bentuk humor bapak-bapak. Nah, karena memang nggak satu frekuensi. Iya, Itu jauh paling sulitnya sebenarnya. Itu kan tapi yang paling penting saya sebenarnya apa yang saya harus katakan ke dia yang sebenarnya belajarin untuk jujur aja sebenarnya yang seperti itu. Jadi saya mengajarkan untuk saya jujur kepada dia supaya tidak terjadi yang misalnya kalau ada tamu mau minta sumbangan saya lagi ada bilangin bapak nggak ada, itu hal-hal kecil yang kebohongan kecil yang nggak boleh dilakukan kecil. karena apa? Punya dampak nanti terhadap setelah dia dewasa. Iya. Iya. Tuh Pan, denger Pan. Nah. Ipan siapa, Pan? Ipan, anaknya kan jadi kebawa-bawa dia kalau dia nggak ingat. Karena masalahnya sekarang tuh anak-anak yang sekarang itu banyak dimanjakan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita nggak sadar ya kadang-kadang. Jadi si bapaknya banyak kerja gitu di luar, dia hanya nggak dekat sama si anak. Iya. Akhirnya si anaknya terbengkalai seperti itu. Akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti yang sudah kita tahu kan, ada anak nyiksa. Sekarang tuh kita harus memberikan satu hal yang banyak lebih baik lah sebagai tanggung jawab diri kita. Iya. Iya. Itu si anak menyiksa orang sampai kayak
kesetanan seperti kayak begitu. Ya kan memang yang terpenting buat anak itu satu pendidikan yang terpenting di sekolahnya ya. Bukan kecerdasan kognitif, bukan. Iba, akhlaknya yang paling penting. Akhlak akan menjadi landasannya mereka untuk hidup ke depan, dan kejujuran akan menyelamatkannya mereka sampai kapanpun juga. Kejujuran itu pasti akan terlindungi. Kata kuncinya. Iya. Dan kita anak pokoknya jadi investasi untuk kita, bukan Dunia akhirat. harta, bukan harta, bukan keduniawian, tetapi memang anak ini ya yang akan menjadi investasi untuk kita. Paling tidak makanya didiklah si anak itu supaya ketika kita disiksa di alam kubur, ketika dia berzikir berdoa untuk bapaknya, si siksaan itu akan berhenti. Betul. Jadi banyak harta itu belum tentu bahagia. Betul. Apalagi nggak ada harta. Lebih Lu bermenderita. jangan curhat dong. Ya. Jadi kalau gue ngelihatnya gap usia orang tua terhadap anak, jangan pernah menyerah untuk tetap belajar banyak. Betul. Mengenal apa yang mereka sukai, yang butuhkan, sehingga kita tidak terjadi gap, ya kan itu. Jadi teman-teman, jangan pernah letih untuk membongkar tembok yang kokoh, tapi buatlah jembatan agar tercapai cita-cita dan harapan. Itulah yang Terima kasih Kang Dani. Terima kasih luar biasa. Kan, makasih kan. Sampai jumpa lagi di obrol-obrol yang akan datang. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.